A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi dan di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Insya Allah hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kami tim Islam Itu Indah ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya guru kami semua, Syekh Ali Jaber. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi Allah dan mudah-mudahan kita semua, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, Syekh Ali Jaber, beliau adalah orang yang sangat baik, beliau meninggalkan banyak kebaikan. Sehingga mari kita doakan mudah-mudahan kematiannya husnul khotimah dan mendapatkan kematian yang indah. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah, berbicara soal kematian kita tuh langsung jadi suka inget ya sama dosa dan aib-aib kita jamaah. Maka dari itu kita harus siapkan, kita harus berdoa sama Allah mudah-mudahan dosa dan aib kita dihapus oleh Allah. Maka dari itu hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, temanya adalah 7 amalan penghapus aib. Masya Allah. Baik jamaah, disiapkan catatannya karena kita akan tanya sama guru-guru kita apa aja sih 7 amalan penghapus aib. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk video berikut ini, silakan. Bu, boleh. Masih segar-segar. Kalian tahu nggak sih, Ibu Dewi itu meninggalnya nggak wajar. Masa sih? Soalnya dia itu pakai susu. Kamu tahu dari mana? Ya iyalah Bu. Ibu nggak lihat apa orang-orang yang lain di rumahnya itu sepi, nggak ada orang. Karena nggak ada yang berani ke rumahnya itu. Untung aja ya ibu-ibu, suami kalian itu nggak keikutan tergoda sama Ibu Dewi itu. Kalau enggak nasibnya mungkin sama kayak lelaki yang lain. Ada meninggal Bu. Yaudah Bu, lanjut aja Bu. Waduh, nah yang kayak gitu tuh, yang bahaya. Kita pertama ke Ustadz Bani dulu deh. Ustadz, apakah benar nih ya, Allah itu melarang keras untuk aib seseorang disebar. Apabila menyebarkan aib itu maka kita tinggal menunggu dari Allah bahwa aib kita juga akan disebar. Apa benar begitu Ustadz? Mohon penjelasannya tuh, silakan. Ustaz, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, hadirin para pemirsa Islam Itu Indah dimanapun berada. Kita berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya guru-guru kita, terutama adalah Syekh Ali Jaber. Jika kita semua bercita-cita, berkeinginan dan bahkan berusaha keras agar meninggal di tanah suci, baik Madinah Al-Munawwarah atau Makkah Al-Mukarramah, beliau justru meninggalkan tanah haram itu, datang ke Indonesia dan beliau mengatakan saya siap meninggal di Indonesia. Masya Allah. Itu menunjukkan kemuliaannya, keutamaannya Al-Quran, membuat kita itu bahkan bisa lebih mulia daripada tempat dan waktu. Maka ayo teman-teman sekalian, kita lanjutkan perjuangan beliau. Kita jadikan diri kita ini selalu bersama dengan Al-Quran sehingga insya Allah Allah akan muliakan kita semua insya Allah. Amin, amin. Kita doakan beliau husnul khatimah dan semoga Allah lahirkan Ali Jaber berikutnya di tanah Indonesia insya Allah. Amin ya robbal alamin. Taib. Sebelum kita membahas tentang amalan-amalan, bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Tentang aib ini Allah Subhanahu Wa Taala memang tegaskan betul ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, tadi yang sudah dibacakan surat Al-Hujurat itu. Kita ini tidak boleh saling menghina, meledek, mencari aib saudara kita. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang suka mencari aib saudaranya itu seperti dia memakan bangkainya. Subhanallah. Bangkai saudaranya dia makan. Nauzubillah min dzalik. Hidup saja kita nggak suka, bangkai manusia dimakan. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang suka mencari aib, maka dia sejatinya sedang memakan bangkai saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tatabba'a auratil muslimin atau auratil mu'minin atau aurati akhihi al mu'min. Barang siapa yang suka menguntit aib saudaranya yang beriman, maka tatabba'allahu auratahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menguntit aib dia. Dia mencoba membuka,
membeberkan aib saudaranya, Allah yang akan membeberkan aib dia, subhanallah. Siapa yang sanggup menutup aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka teman-teman sekalian, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, jangan suka kepoin urusan orang. Urusan kita ini banyak banget, Banyak Mas ya, Mirdad Ustaz ya. ya. Betul, Banyak urusan kita aja banget. banyak banget. Aib kita ini banyak banget, Masya Allah. Gak ada waktu kita mengurus aib orang. Nanti kalau Allah buka aib kita bagaimana? Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Kalau orang sudah dikuntit aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kata dia ngumpet di dalam rumahnya, biar kata dia gak kemana-mana, aibnya akan tetap dibongkar. Bahkan meskipun dia masuk ke dalam gua, bersemedi dia di sana, bertapa dia di sana, kalau Allah sudah buka aibnya, Allah akan cari dia, Allah akan buka dia, Allah beberkan dia, semua orang akan lihat. Dan di dunia dan di akhirat, nauzubillah min dzalik. Kalau aib kita di dunia ini mungkin masih mending lah, kita masih bisa bertaubat, kita masih memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau area akhirat dibuka aib kita, Masya Allah. Aib kita dibuka di sana, nggak bisa kita lagi bertaubat, nggak bisa kita lagi memperbaiki. Karena di hari itu, Masya Allah, tidak ada lagi amal. Di situ hanya sisa perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo teman-teman, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kita urus aib kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan suka kepoin aib orang lain. Mudah-mudahan dengan begitu Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Waduh, jadi ini apalagi zaman sekarang nih, zaman sosial media di mana nih bukan hanya mulut yang bisa suka bergerak kalau misalnya kita ngelihat setiap hari ada berita baru, jadi informasi tentang orang baru harus pintar-pintar ngejaga hati ya Ustadz ya. Betul. Bahaya banget Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Nah baik jamaah, selanjutnya nih kita akan masuk ke amalan yang pertama nih. Jamaah pasti udah nyiapin catatannya, siap ya, karena aku langsung mau tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz, amalan yang pertama untuk penghapus aib ini apa sih? Katanya dianggap mudah banget, tapi begitu berat bagi orang yang suka berbuat maksiat. Aku jadi penasaran apa sih Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan Ustadz Maulana. Oh iya, baik. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di Jumat pertama di bulan Jumadil Akhir, tepatnya tanggal 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Ya 88 hari menuju Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Betul kata Ustaz Bani tadi, kita dan tim Islam Tindas dan saya pribadi turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah. Mohon guru kita, Allah yarham, Syekh Ali Jaber yang luar biasa, pencinta Quran, orang yang dimuliakan dengan adanya Quran pada diri beliau, membumikan Quran di bumi Indonesia. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal buat kita, terima kasih banyak juga karena yang namanya aib, sesuatu yang harus ditutupi, yang harus mudah-mudahan tidak dibeberkan dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah sebelum kita menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi amalan yang pertama, mohon maaf, amalan yang pertama jikalau kita melakukan akan ditutupi aib kita adalah apa itu? Menjauhkan maksiat dikala kita sendiri. Ah ini nih. Oh ini hati-hati loh. Yang paling mudah kita lakukan dosa itu ketika sendiri karena tidak ada yang lihat. Tapi ini mereka yang bersembunyi dari manusia, tetapi hati-hati, mereka tidak bersembunyi dari Allah. Maksudnya apa? Padahal Allah bersama mereka. Dia kelihatan alim, oh soleh, tapi ternyata maaf ya, ini dikatakan melakukan kemunafikan dari sisi amal atau dari sisi keyakinan. Mohon maaf ya, contoh ini kan sekarang maaf ya, maaf dulu kita dilarang keluar karena jangan sampai ada pengaruh di luar. Sekarang kan pengaruh luar itu sudah masuk ke dalam. Betul. Di tangan, Melalui- pakai gadget, Wah, betul. browsing. Bahkan judi itu bukan keluar lagi, tapi bisa jadi melakukan judi di dalam ketika dia sendiri. Sendiri, Ini di hati-hati loh, hati-hati. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan dosa besar. Kok dosa besar? Karena menampakkan kesalehan,
tapi ia sebenarnya melakukan larangan Allah walau dosa itu diterjang oleh dosa yang kecil, walaupun dosa kecil. Kenapa? Karena dia sendiri. Harusnya pengawasan itu, disinilah keyakinan itu. Makanya ibadah puasa itu mengantarkan kita untuk pengawasan diri. Sekali lagi pengawasan diri. Maka tanda, ini hati-hati. Tanda hilangnya ketakwaan seseorang dan rasa takutnya kepada Allah ketika dia berani berdosa ketika dia sendiri. Makanya memang ya Allah ya Karim. Kalau di pesantren kan biasanya tidak ada hijabnya. Supaya kenapa? Tidak ada yang berusaha untuk mau berdosa sendiri. Makanya berkumpul itu, oh iya. Kalau bahaya kan kadangkala manusia tanpa sadari dia sudah melakukan kemaksiatan walaupun dalam keadaan sendiri. Makanya nanti dari kemudian orang yang seperti ini kelihatan saleh di luar tapi di dalam ternyata ini akan dibangkitkan bagaikan debu yang berbau busuk. Debu kecil. Debu kecil tapi berbau busuk ya Ustaz ya. Itu nanti dari kemudian. Jadi kalau misalnya dia sendirian, ini katanya dosa dia bermaksiat saat sendirian itu memang lebih berat karena kan Lebih berat. kalau misalnya lagi banyak orang ya kita lebih mudah karena Nah begini, kalau kita banyak orang itu ada agak malu dan ya gimana ya, pencitraan lah. Betul. Atau mungkin mohon maaf tanpa menggurui, kadang-kala kalau ketika kita banyak orang kan masih ada yang mengingatkan kita. Tapi kalau sendiri siapa dong? Betul. Dan bahayanya katanya dosa yang kecil yang dilakukan oleh sendiri itu malah bisa menghancurkan seluruh keluarga. Benar gak sih Ustaz? Jelas, karena nanti satu, ini buat yang di rumah. Ketika orang melakukan dosa sendiri dan akhirnya juga nampak, apa yang terjadi? Orang akan kecewa. Keluarga akan kecewa. Aduh ternyata dia begini aslinya. Waduh. Kecewa kan? Jadi nama baik keluarga juga ya Jelas, nanti. itu sudah betul banget. Kalau nama keluarga pasti akan ya. Betul, bermula dari ya kebiasaan-kebiasaan di saat dia sendiri melakukan. Terus lama-lama ya karena sekarang juga zamannya era sosial media yang lama-kelamaan. Makanya jangan jalan sendiri tapi jalan barengan supaya ada yang mengingatkan. Betul, betul itu intinya. Nah itu dia amalan yang pertama itu adalah susahnya kita menjaga diri di saat kita lagi sendiri. Baik, jamaah mulai makin seru nih. Kita pasti penasaran apa sih amalan-amalan berikutnya yang sebagai penghapus dosa dan aib kita. Tapi sebelumnya aku mau ngajakin dulu jamaah untuk menyaksikan video berikut ini. Silakan. Pulang. Mana sih? Kamu lagi ngapain? Aku lagi cari foto lamanya si Ricis. Pasti banyak banget foto aibnya. Biar aku bongkar ke semua orang. Biar pada tahu jeleknya Ricis. Emang enak. Gak boleh kayak gitu. Kita harus menjaga aib saudara kita sendiri. Bodoh amat, gue gak peduli. Ini foto lu kan yang lama. Ya ampun, beda banget sama sekarang ya. Subhanallah. Nah itu adalah salah satu contoh-contoh mengumbar aib sendiri ke sosial media. Zaman sekarang tuh banyak yang seperti itu. Karena gimana ya, kadang membuka aib itu sebagai menjadi pusat perhatian, ingin diperhatikan orang. Selanjutnya aku pengen ke Ustadz Bani nih. Ustadz, apakah amalan penghapus aib buruk selanjutnya itu sudah mulai sulit sehingga banyak orang yang sengaja bahkan bangga upload di media sosial supaya viral, supaya terkenal. Itu amalannya apa sih Ustadz? Mohon penjelasannya silakan. Ya, Masya Allah. Mohon izin Ustadz mulanya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita ini dosa kita ini akan diampuni oleh Allah. Baik kadang-kadang kita minta memang kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, atau kadang-kadang enggak minta. Karena kadang-kadang kita ini enggak semua dosa kita langsung bertobat, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Bagaimana cara Allah menghapuskan dosa itu? Bisa Allah kirimkan penyakit, bisa Allah kirimkan musibah, bisa Allah kirimkan masalah. Itu cara Allah menghapus dosa kita. Atau dengan kita melakukan ibadah, itu juga menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Atau kadang-kadang ada orang lain mendoakan kita, itu juga cara Allah menghapus kita. Jadi semua umatku kata Rasulullah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin. Kecuali satu kelompok manusia. Siapa itu? Yang senang mengumbar aibnya sendiri. Subhanallah. Ini Allah sudah tutup aib dia malah umbar. Subhanallah. Kata Rasulullah, ini ada orang malam-malam melakukan maksiat, Allah tutup aibnya, orang gak ada yang tahu. Pagi-pagi dia cerita. Sama temennya, sama tetangganya, sama kerabatnya, ya Allah. Kalau sekarang mungkin bukan cerita tadi, Bukan Mas cerita, Fikri aja. diposting. Langsung diupload, diposting dan dia bangga. Nah Masya itu Allah. dia. Orang kalau sudah bangga dengan perbuatan dosa dan maksiat, Masya Allah. Allah nggak mau menutup aibnya itu.
bahaya. Ini aib kita mohon maaf sekali Ustaz ya. Aib kita ini banyak banget aibnya. Apalagi saya ini Masya Allah dosanya banyak. Tapi bersyukur Allah sudah tutup. Ini kalau Allah buka aib saya nggak ada yang mau dengerin nih Mas Fikdan nih. Orang nggak ada yang mau dengerin, orang nggak ada yang mau nonton nih kita nih. Masya Allah. Tapi Allah baik tutup aib kita. Subhanallah. Sehingga orang nggak tahu. Maka kalau Allah sudah tutup jangan dibuka. Jangan diumbar. Jangan disebar lewat sosial media. Masya Allah. Terus kenapa orang ada yang menyebar aib sendiri Ustadz? Baik melalui media sosial ataupun cerita-cerita gitu ya. Ya. Pertama, boleh jadi dia nggak ngerti bahwa itu adalah aib. Ya. Ada orang yang nggak tahu itu adalah aib. Dia joget-joget segala macam, nunjukin lekuk tubuhnya. Padahal, mohon maaf, ada aib di sana. Ya, dia nggak ngerti. Ya. Itu yang pertama. Maka perlu kita ingatkan, ini aib, tolong jangan disebar. Ini aib, mohon tutup rapat. Ya. Yang kedua, kenapa orang mengumbar aib? Nauzubillah min dzalik. Jangan-jangan memang di hatinya ini itu senang melakukan perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Orang kalau hatinya ini sudah senang melakukan perbuatan dosa, yang ada dia nggak senang melakukan kebaikan. Subhanallah. Jadi hati kita ini nggak mungkin bertempat kebaikan dan keburukan di satu waktu. Orang yang gemar melakukan ibadah, orang yang gemar melakukan kebaikan-kebaikan, orang yang gemar melakukan ketaatan-ketaatan, otomatis dia nggak suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, orang yang gemar melakukan dosa maksiat, orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia gerah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Kalau diajak dugem seneng luar biasa dia, tapi diajak ngaji baru duduk sebentar, kasat, kesot. Gak betah duduk lama-lama Mas Midan. Gatel ya. Gatel bawaannya Masya Allah. Sholat, gak mau dia sholat. Masya Allah. Kalaupun sholat, lama banget nih, cepetan. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Baca Quran, ngantuk aja ngantuk bawaannya. Maka, ayo teman-teman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita, maka syukuri itu dengan cara jangan diumbar, jangan disebar. Mau terkenal silahkan, tapi tolong jangan dengan cara-cara yang tidak benar. Betul, kita boleh terkenal dengan mengangkat prestasi ya Betul. Ustadz. Nah Ustadz nih, aku boleh nggak sih kalau misalnya nih ada orang dia tuh mengumbar aibnya untuk menjadikan pelajaran untuk orang lain misalnya supaya tidak melakukan hal yang sama, supaya tidak melakukan seperti yang aibnya dulu lakukan. Itu boleh atau enggak tuh Ustadz? Mohon penjelasannya. Sebenarnya mungkin boleh kali Ustadz ya. Tapi kalau bisa sih jangan disebut itu pengalaman saya gitu. Kalau bisa jangan disebut. Jangan disebut. Karena nggak semua orang mulutnya bisa dijaga. Banyak yang lemes juga, ember bocor. Waduh, kacau kalau gitu. Belum ya. lagi kalau ditambah-tambahin ya. Belum tambah-tambahin, betul. Jadi mendingan ya kita secara general Segeneral aja, aja. bahwa ya jangan diulangi, jangan dilakukan hal-hal seperti itu ya. Betul. Waduh, ini udah banyak banget nih yang ditanyakan juga. Apakah sih apa amalan selanjutnya yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan nih Ustadz nih? Kira-kira apa ya Ustadz ya? Wah, banyak banget nih memang pertanyaan jamaah. Dan mudah-mudahan, kayaknya kita ini banyak bener aibnya ya. Ya makanya itu dia. Semua kita banyak aibnya dan kita pengen supaya aib kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dibuka. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah pasti pengen tahu kan apa sih amalan selanjutnya yang bisa menjadikan kita sebagai penghapus aib. Makanya catatannya tetap disimpan dulu, dipegang. Nanti kita akan lanjutin, kita akan tanya-tanya bareng guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.